Ah, Baiklah, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, moderator, Kapus Bank Pegawaian ASN, para hadirin dari pengelola kepegawaian seluruh Indonesia. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dalam bulan Ramadan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan semoga juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan sedikit nakal mencoba memberikan thought provoking, suatu hal-hal yang mungkin bisa dijadikan inspirasi gitu ya. Dan apa hubungannya dengan penyederhanaan birokrasi ini? Mungkin saya akan menggunakan slide saja. Ini dibuka ya saya. Oke, nah ini saya beri judul Dream the Futures. Memimpikan masa depan. Kenapa memimpikan masa depan? Karena itulah tujuan bernegara kita adalah ke depan, bukan ke belakang. Jadi saya mulai saja dengan mencoba kita membayangkan kira-kira tahun 2050 itu apa yang terjadi. Kenapa 2050? Karena Indonesia 100 tahun merdeka itu 2045 dan 2050 dalam hampir semua prediksi kita adalah negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia. Sekarang nomor 16 kita. Nah, tahun 2050 kita akan jadi negara nomor 4 terbesar di dunia secara ekonomi. Kira-kira apa yang terjadi di tahun 2050? Bisakah Anda membayangkan kira-kira Indonesia ini seperti apa tahun 2050? Mungkin ada yang menjawab susah Pak, karena terlalu banyak VUCA-nya. Volatilities, uncertainties, complexities, ambiguous. Gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat dari sisi yang cara lain. Ya, karena saya besar di Bappenas, jadi saya terbiasa untuk melihat masa depan dari sisi yang kita bisa prediksi dengan mudah. Apa yang pasti pada tahun 2050? Yang pasti adalah populasi. Populasi kita tahun 2022 ini sekitar 7,8 miliar orang di bumi. Tahun 2050 ini populasinya sudah akan mencapai 9,8 miliar. Jadi ada kenaikan 2 miliar orang selama kurun waktu 38 tahun. Jadi ini prediksi atau estimasi dari United Nations, dari PBB, dari Population Division. Nah, 9,8 miliar ini Indonesia berapa orang? Nah, ini juga dari UN Population. Indonesia ini Indonesia ini 321 juta orang. Sekarang kita negara dengan kepadatan nomor 4 di dunia. Nanti tahun 2050 kita akan menjadi nomor 5. Yang naik ke atas adalah Nigeria. Nigeria akan naik ke atas.
Indonesia 321. Pertanyaannya, kemudian, apa dampak populasi 321 juta orang itu? Apa yang akan terjadi kalau Indonesia populasinya 321 juta? Sekarang 270 juta, jadi ada tambahan sekitar 50 juta orang. Mungkin KB sudah akan berhasil sehingga kita bisa menekan pertambahan penduduk, dan milenial yang sekarang sudah akan menjadi generasi yang akan mengemban pembangunan ke depan. Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah ketahanan pangan. Tahun 2050, dunia ini membutuhkan 70% lebih banyak makanan dari sekarang. Dan karena lahan berkurang, mungkin juga kesuburan tanah juga berkurang, air berkurang. Jadi 70% itu harus dilakukan tidak dengan cara konvensional, tapi dengan inovasi teknologi. Jadi kalau di Israel sekarang udah ada teknologi untuk pertanian yang sangat akurat. Nah, pertanyaannya kan untuk Indonesia, kalau sekarang saja kita masih mengimpor bahan pangan dengan 321 juta itu, ketika semua negara juga menginginkan food security-nya, apa yang harus dilakukan Indonesia? Bagaimana kita bisa menyiapkan ketahanan pangan untuk 320 juta orang itu ketika semua negara pada saat itu mungkin sangat bersaing untuk mendapatkan akses pangan? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan diam saja atau kemudian mencoba meningkatkan teknologi, meningkatkan produksi, meningkatkan kemampuan kita untuk menyediakan pangan secara mandiri, sustainable food production? Ini harus dipikirkan dari sekarang, kalau tidak kita akan sangat terlambat. Jadi nomor 4, ekonomi terkuat di dunia itu bukan akan datang dengan sendirinya, tapi juga dengan perlu upaya-upaya yang kuat dan strategis untuk bisa mencapai itu. Selain pangan apa lagi? Ini baru satu yang kita lihat. Sekarang misalnya, oke, kita hidup di mana dengan lebih banyak penduduk itu? Lahan sudah terbatas. Sekarang ini kan mencari rumah di kota-kota besar saja sudah semakin mahal dan semakin sulit. Jadi CPNS di Jakarta ini rumahnya sudah sangat jauh dari Jakarta. Di Bogor, di daerah Ciawi, di Tambun, Bekasi sana, mungkin sudah ada yang di Cikupa sana, sudah sangat jauh karena tanah yang dekat-dekat dengan Jakarta sudah sangat mahal dan juga susah mencari. Oke, bagaimana kota-kota besar di dunia tahun 2050? Nah, ini mungkin bukan tidak akan terjadi dalam tahun 2050, tapi ini kira-kira gambaran kita kira-kira akan menuju ke sana. Ini mungkin 100 tahun atau 150 tahun lagi kota-kota kita akan berubah seperti ini. Nah, kira-kira kalau 2050 seperti apa? Ini kita lihat. Ini orang-orang Prancis, menginginkan kotanya atau membayangkan kotanya seperti kota yang hijau, yang green gitu ya. Ini kan ini ada sungai Seine, ini boatnya, kapal-kapalnya sudah sangat modern. Ini dari jauh kelihatan Menara Eiffel, mungkin masih sama Menara Eiffelnya. Tapi kota-kotanya seperti ini. Orang Paris menginginkan kotanya seperti ini. Ini kalau melihat ada gargoyle di sini, ada patung ini tebakan saya, sudut pandang ini dari gereja Notre Dame di Paris. Oke, ini Paris. Kota lain bagaimana? Nah, ini orang-orang Emirat melihat hidupnya tahun 2050 seperti ini. Jadi kira-kira di Emirat nanti gedung-gedungnya yang pencakar langitnya bukan hanya Burj Khalifa, tapi mungkin hampir semua gedung akan seperti itu. Jadi kota di atas awan. Kalau kita sekarang ini cari wisata kampung di atas awan, ini mungkin sudah kota di atas awan. Ini bayangan orang Emirat tentang kotanya. Jadi
bagaimana kita bisa mencoba membayangkan apa-apa yang akan terjadi dengan hidup kita 30 tahun ke depan. Nah kalau seperti ini kan, wah ini bagaimana nih dinas perumahan nanti untuk bisa mengatur mengatur tata kota dan lain sebagainya. Ini memerlukan keterampilan yang tidak sederhana. Mungkin sarjana teknik sipil sekarang pun tidak akan memadai untuk bisa mengatur kota-kota seperti ini. Transportasinya, ini sudah ada. Jadi ini bukan 2050. Ini sekarang sudah diuji cobakan. Uber itu sudah akan membuat Uber taxi, air taxi. Ini sudah dicoba di kota-kota besar dunia. Dan karena ada Tesla, Uber juga beli banyak Tesla, mobil unmanned vehicle. Jadi tidak ada supirnya. Saya pernah naik mobil unmanned kayak gitu ya, tidak perlu dikontrol, takut sendiri gitu ya, bukan takut saya, hanya takut orang lainnya gitu ya. Kita tidak bisa mengontrol ngerem mendadak soalnya, jadi mobil ini akan melakukan sendiri. Mungkin akan aman kalau semuanya sudah unmanned vehicle gitu, autonomous driver gitu ya, tidak ada supirnya. Kira-kira bagaimana transportasi pada masa depan? Bikin drone seperti ini mudah sekali. Sekarang pun sudah banyak dijual. Buatan Cina itu banyak sekali dan murah. Single seaters untuk satu orang. Kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ini sudah akan merajalela kendaraan-kendaraan drone seperti ini. Dan berbeda dengan helikopter. Helikopter itu perlu license karena dia sulit. Drone ini mudah sekali, seperti anak kecil memainkan remote control. Kira-kira nanti kemampuan dan manajemen traffic di Indonesia seperti apa? Mungkin kendaraan darat sudah akan banyak berkurang karena orang lebih mengandalkan pada transportasi massal yang cepat, bullet train, kereta cepat, kemudian mungkin jalan-jalan sudah dalam bentuk semikonduktor karena kendaraan-kendaraannya sudah semua dalam menggunakan baterai dan tidak ada lagi yang menggunakan fosil fuel, bahan bakar fosil mungkin sudah hilang. Dan bagaimana ini gambaran seperti itu? Nah, kemudian bagaimana pekerjaan? Ini juga sudah terjadi sekarang. Ini anak-anak SD di Jepang, gurunya robot. Apa bisa Pak robot mengajar? Semua yang mungkin bisa diajarkan oleh seorang guru itu sudah ada di Google, sudah ada di YouTube. Semua yang akan ingin Anda pelajari ada di sana. Jadi tinggal memasukkan data-data itu secara artificial intelligence ke dalam suatu robot, dia akan bisa menjawab semua pertanyaan. Ada aplikasi-aplikasi yang sekarang ini sudah ada namanya Watson application, Watson apps yang dibuat oleh IBM. Dia kalau semua data di Amerika itu data-data hukum, regulasi-regulasi hukum dimasukkan ke Watson application, kemudian ditanyakan kepada Watson application masalah hukum, Watson akan menjawab 70% lebih akurat dari seorang lawyer terkenal. Data-data kesehatan, kedokteran dimasukkan ke Watson. Orang bertanya tentang penyakitnya, Watson akan menjawab 70% lebih akurat daripada seorang dokter. Itu sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Saya mendengar Kominfo sudah beli aplikasi itu. Saya belum tahu tuh, kalau sudah beli, wah bisa saya pinjam tuh untuk masukkan semua data kepegawaian. Jadi saya punya Watson apps untuk kepegawaian. Anda tinggal tanya aja, semua pasti terjawab dengan Watson. Tidak perlu ada orang di BKN lagi. Ini adalah gambaran future workers, pekerja-pekerja masa depan. Engineering. Dulu S1 saya teknik mesin di ITS, dulu saya harus belajar bagaimana cara menggambar teknik. Sekarang itu semua ada dalam aplikasi. Tidak perlu belajar itu lagi, semua tinggal pakai aplikasi, gambarnya di komputer, jadi dengan sangat cepat. Dulu saya harus menggambar paling tidak 2 minggu untuk satu bagan mesin saja. Sekarang 1 jam, 2 jam selesai. Nah, apakah perlu itu diajarkan di kelas? Sekarang masih diajarkan.
Tapi rasa-rasanya itu tidak perlu lagi diajarkan. Belajar mesin, sekarang di teknik mesin masih diajarkan combustion engine, mesin bakar, tapi itu tidak perlu lagi karena mesin-mesin masa depan adalah mesin listrik. Jadi banyak hal-hal yang harus kita uh, rubah mulai sekarang. Kantor masa depan seperti apa? Nah, ini juga, masa depan seperti itu. Enggak, ini 10 tahun yang lalu ketika saya diundang ke kantor pusat Samsung di Seoul, kantor mereka sudah seperti ini. 10 tahun yang lalu, 2012, ketika saya masih di LKPP, saya diundang ke sana untuk seminar program dunia di Seoul. Saya diundang ke headquarters Samsung. Mereka bekerja seperti ini. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kira-kira kantor kita di masa depan? Kantor pemerintahan kita seperti apa sih di masa depan? Kalau di Indonesia seperti apa? Nah, mungkin seperti ini kantor kita. Nggak ada orang yang gitu. Kenapa? Karena semua orang sudah working from anywhere. Dengan gadgetsnya, mereka bisa bekerja di mana saja. Tentu peraturan-peraturannya akan dirubah. Tentu kompetensinya juga berubah. Tentu sistem proses bisnisnya akan berubah. Tapi itu yang akan terjadi. Sekarang ini, setelah selesai WFH, anak-anak milenial ini bertanya, Pak, kalau kemarin kita WFH aja selesai kok pekerjaan, kenapa sih harus WFO? Bagaimana saya harus menjawab pertanyaan seperti itu? Ya, cara paling tepat ke depan adalah WFA, working from anywhere. Dia bisa bekerja di mana saja. Swasta pun sudah begitu sekarang, BUMN juga sudah begitu. Makanya kafe di Jakarta yang menyediakan WiFi dan co-working space menjadi menjamur dan penuh dengan anak muda yang bekerja setiap hari. Nah, teman-teman milenial di BKI juga sudah menuntut seperti itu. Misalnya, Pak, ngapain kita ada meja kayak gitu? Berikan kami satu ruangan, co-working space, karpet aja. Kami kaum berbahan, Pak. Gitu. Istilahnya kaum berbahan. Jadi bekerja sambil tidur-tiduran. Pokoknya ada locker, ada coffee machine, selesai langsung. Ada ruangannya dingin. Jadi ruang-ruangan seperti ini mungkin nggak akan eksis lagi. Jadi sudah sedikit saya sampaikan, fossil energy nggak akan eksis lagi. Semuanya sudah mungkin menggunakan rooftop solar. Ini di Australia, di daerah-daerah pedalaman, semua rumah ada solar system yang di atas genteng. Solar pan, jadi mungkin nanti PLN akan banyak sekali punya solar pan, offshore wind, windmill, kincir angin untuk listrik dan lain-lain. Dan kita punya banyak sekali resources. Wave energy, energi ombak itu bisa digunakan juga, geothermal, hidroelektrik dengan air itu mau dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik atau tidak akan lewat begitu saja. Jadi kenapa tidak digunakan? Gitu ya. Tidal turbine itu untuk ombak, gitu ya, turbin ombak. Dan ini akan menghilangkan secara sempurna 100%. Di tahun 2020 fosil energi nggak akan pakai lagi. Berarti akan ada profesi-profesi baru, profesi lama mungkin sudah akan hilang. Dan pekerjaan yang akan diciptakan dengan fuel energi baru ini ada sekitar 52 juta. Yang hilang juga banyak, yang masih menggunakan energi fosil juga akan kehilangan pekerjaan karena mereka tidak cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Oke, companies atau perusahaan-perusahaan masa depan seperti apa? Ini adalah list dari perusahaan-perusahaan yang kemarin-kemarin. Ini udah lenyap semua perusahaan. Sekarang berganti seperti ini perusahaan-perusahaan. Ini adalah perusahaan high-tech dengan online, ada fintech, ada marketplace, ada semuanya menggunakan wahana online, internet untuk memasarkan produk. Jadi kalau Anda ke Jakarta, ke Glodok yang dulu penuh parkir susah gitu ya, sekarang kosong melompok. Tidak ada satupun pedagang yang buka. Di Amerika, ketika saya terakhir ke sana, kebetulan saya diminta ngajar di USC, Southern California, itu Walmart
TG Max, dan itu tutup semua. Nggak ada lagi. Itu juga akan berdampak ke kita. Kita mungkin juga akan metro matahari sudah banyak yang tutup sekarang. Semuanya udah online. Ini kita antisipasi nggak proses bisnis ini? Kita antisipasi tidak di dinas perdagangan, perindustrian, UMKM, koperasi di daerah, apakah kita kemudian mengantisipasi hal seperti ini? Karena masa depan akan seperti ini. Oke, industri 4.0. Udah terlambat kalau 4.0. Sekarang industri 5.0 gitu ya. Ini udah saya teruskan. Ini kalau saya ngajar ini mungkin satu sesi mata kuliah sendiri, jadi mungkin saya percepat saja. Nah, jadi dari industri 1.0 di sekitar tahun 1820-an, sekitar tahun awal 1800-an, ini ke second industri 2.0. Ini dari sini James Watt, di sini James T. Ford. Ini 100 tahun. Ke industri 3.0 dengan komputer dan automation, komputer dan mesin bersatu di sini. Ini jaraknya separuhnya, 50 tahun. Ke sini 30 tahun. Mungkin ke sini akan 10 tahun atau banyak negara yang sudah mulai menginjak ini ketika pandemi kemarin. Pandemi ini sangat mempercepat. Di Indonesia ini pandemi itu membuat semua kementerian dan lembaga mendadak digital. Yang tadinya pelayanan dilakukan secara manual, tiba-tiba semua digital karena harus WFH. Dan WFH itu syaratnya pelayanan publik 100% harus tercapai. Jadi tiba-tiba mendadak digital. Di BKN juga begitu. Tiba-tiba semua aplikasi proses bisnis bisa dibuat. Dan lompatan ke sini akan terjadi secara instan. Akan dengan cepat terjadi. Siapkah kita ke sini? Apakah birokrasi kita cukup cepat untuk mengantisipasi seperti ini? Nah, ini kemudian kita masuk. Kenapa kok RB itu, penyederhanaan birokrasi itu perlu dilakukan? Organisasinya, kalau kita belajar organisasi, yang kemarin itu ada functional, divisional, flat, ini semuanya dalam bentuk hierarki. Nah, hierarki itu seperti ini. Cyber itu bekerja dalam pola seperti ini. Networking, cyber. Bisakah organisasi hierarki ini memanfaatkan peluang-peluang informasi dalam suatu bentuk cyber? Jawabannya tidak bisa. Karena polanya berbeda. Nah, bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan industri 4.0, 5.0 dalam birokrasi di pemerintahan? Kita harus merubah organisasi kita mendekati sistem cyber ini. Bisakah kita langsung? Rasa-rasanya sulit. Jadi perlu pentahapan. Jadi kalau kita lihat nih, gerak digital itu seperti ini, seperti otak kita. Otak kita sebetulnya digital. Otak kita bukan manual. Otak kita tidak analog. Otak kita itu digital. Geraknya seperti ini. Organisasinya masih analog, masih hierarki. Kita ingin menjadi organisasi digital. Nah, kemudian bagaimana ke sana? Perlu ada pentahapan. Jadi yang harus diingat sekarang ini, penyederhanaan birokrasi sekarang ini itu bukan final. Ini adalah tahapan untuk berubah lagi ke depan. Kita akan menuju ke sana. Jadi sekarang ini adalah belajar, bereksperimen untuk bagaimana kita secara cepat bisa beradaptasi, bisa mengadopsi sistem digital ini dalam pemerintahan. Nah, jadi kita kemudian mengklaster kompetensi-kompetensinya disatukan sehingga organisasinya menjadi lebih pendek lagi, tidak harus terlalu panjang hierarki. Nah, kalau ini hierarki, kita sekarang menggunakan ini, flat artist. Nah, jadi hierarkinya masih ada karena kita tidak bisa lompat begitu saja, akan membuat chaos nanti. Tapi di dalamnya sudah ada flat team, ini squad team. Ini jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu proses bisnisnya tidak seperti yang dulu. Mereka perlu bekerja dalam tim. Kalau dulu bekerja sendiri-sendiri. Tapi sekarang ini dalam tim. Jadi proses bisnis, bagaimana menyesuaikan pekerjaan, itu harus dilakukan dalam tim. Tidak bisa tidak.
Nah sekarang ini kita masih membagi koordinator dan subkoordinator seperti ini. Jadi masih sama di sini jabatan fungsional. Seharusnya seperti yang sebelah kanan, campur. Sehingga bisa didapatkan suatu tim yang bisa memproduksi atau menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan akurat. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi perlu ada perubahan proses bisnis seperti yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, ini fungsional rasa struktural. Fungsional jabatannya, tapi pekerjaannya masih dilakukan secara struktural. Nah, ini yang perlu dirubah nanti proses bisnis. Nah, mungkin pekerjaan banyak yang berubah. Banyak pekerjaan yang akan hilang. 70% pekerjaan Anda sekarang ini akan lenyap, akan punah. Diganti dengan 70% pekerjaan yang baru. Yang 30% profesi yang ada sekarang ini pun akan menyesuaikan, akan berevolusi. Jadi semuanya akan berubah. Tempat bekerja juga berubah. Tempat bekerja ini kalau tadinya WFA, WFO, kemudian WFA, bekerja di mana saja. Nah, syarat bekerja di mana saja ini target kinerjanya tidak bisa bulanan, tidak bisa mingguan, tapi harian, bahkan jam-jaman nanti target Anda. Itu yang harus kemudian bisa ditemukan bagaimana membuat target kinerja harian atau jam-jaman. Karena kalau tidak, dia tidak bisa dikontrol pekerjaannya. Pekerjaannya pun berubah, interaksinya berubah, bekerja di mananya berubah. Itu yang akan terjadi, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau, pasti akan terjadi seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan itu tentu dibutuhkan banyak skill-skill generik yang baru. Ini yang sudah mutlak. Kemampuan information, media, and technology ini sudah harus dimiliki oleh setiap pegawai. Tidak mungkin tidak. Anda perlu belajar kalau belum bisa. Tidak ada cara lain untuk itu. You change or you die. Anda berubah atau Anda hilang. Anda perlu belajar kompleks problem solving karena yang diajarkan di diklat PIM 1, 2, 3 itu masih decision making under stabilities, bukan tidak dalam situasi chaos itu mungkin perlu juga berubah kurikulum. Life and career skill, effective communication. Nah, ini komunikasi menjadi penting, apalagi dengan sosial media. Nah, banyak sekali kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan yang berubah ke depan, gitu ya. Yang kemudian yang dulu tidak penting menjadi sangat penting. Yang sekarang penting mungkin jadi tidak penting lagi. Ini akan banyak perubahan seperti itu. Tapi yang penting adalah Anda perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengadopsi perubahan-perubahan itu. Karena kalau tidak, Anda akan lenyap. Nah, dari sisi pemerintahan banyak hal yang harus kita kerjakan. Organisasinya harus dirubah nih. Nanti penataan STK-nya harus ada review. Banyak sekali, anjap ABK, updating peta jabatannya, simplifikasi sistemnya. Dari sisi jabatan fungsionalnya juga akan banyak sekali berubah. Angka kreditnya juga perlu peninjauan ulang. Sekarang ini jabatan fungsional hanya memberikan rekomendasi, tidak memutuskan. Ke depan harus memutuskan. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap keputusannya. Harus ada akuntabilitas. Transformasi jabatan ini juga perlu berubah. Kemudian disiplin pegawai. Apakah kehadiran masih diperlukan? Nah, kalau WFA, apakah kehadiran masih diperlukan? Bagaimana kemudian memastikan mereka bekerja atau tidak? Jadi itu juga akan berubah. Kita tidak bisa menggunakan sistem yang ada sekarang ini untuk menilai kinerja seorang pegawai. Oke, yang terakhir mungkin ada istilah PEPCAK. PEPCAK ini singkatan. Problem exists between keyboard atau komputer and chairs. Jadi masalah itu ada di antara keyboard dengan kursi. Jadi masalahnya adalah manusianya itu, bukan masalah di sistem kerjanya atau di jabatannya, tapi di orang. Nah, ini yang perlu kita coba ubah. Nah, jadi sebagai pejabat fungsional tentu harus ada perubahan proses bisnis. Yang sudah sukses itu di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada direktur rumah sakit, ada direktur operasi, direktur medis, gitu ya. Tapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap diagnosa penyakit.
yang bertanggung jawab terhadap diagnosa penyakit adalah dokter-dokter di klinik. Jadi kliniknya macam-macam, itu ada klinik penyakit dalam, klinik mata, THT, ada kulit, gigi, dan lain-lain. Mereka menganalisa di sana, membuat keputusan dan mengeksekusi, bukan manajer rumah sakit. Itu salah satu bentuk dari matrix flat hierarchy. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Kenapa sih kita harus berubah? Kenapa perlu ada penyederhanaan birokrasi? Kenapa perlu ada reformasi birokrasi ke arah sistem digital, digital transformation? Nah, ini semua akan menjadi penting artinya kalau kita ingin survive di masa depan. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian saya kira, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih.